न्यास फिर सह पाएगा और न तुम। Ramayana merupakan epos terbesar dalam agama Hindu. Tiga tokoh utama dalam epos ini adalah Rama, Laksmana, dan Dewi Sita. Rama sendiri merupakan awatara dari Dewa Wisnu, sedangkan Laksmana merupakan adik dari Dewa Rama dan Sita merupakan istri dari Dewa Rama. Kalian semua pasti sudah tahu banyak tentang Rama dan Sita. Namun pada kali ini Mimin akan menjelaskan bagaimana rahasia dari Laksmana yang kita tidak ketahui. Namun sebelum itu, seperti biasa, Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian update mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke sobat, jika sudah tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berikut ini merupakan beberapa rahasia Laksmana yang tidak kita ketahui. Yang pertama, mengapa Laksmana tidak melihat wajah seorang wanita selama 14 tahun? Dalam paham ksatria, pria atau wanita tidak dapat melihat siapapun selain suami dan istri mereka. Begitu juga Laksmana sendiri. Laksmana juga adalah pria yang lembut. Dia belum pernah melihat wajah wanita selama 14 tahun. Bahkan Laksmana tidak pernah melihat wajah dari iparnya sendiri, bahkan ketika dia tinggal bersama saudaranya Rama dan Sita selama pengasingan. Laksmana menundukkan kepalanya ketika dia ingin menyentuh kaki Dewi Sita. Ini juga ditegaskan ketika Rawana membawa Sita ke Alangkapura. Kemudian ketika dia mencari mereka, Sugriwa menunjukkan kepadanya banyak ornamen tentang Dewi Sita, di mana Laksmana hanya bisa mengidentifikasi gelang dari kaki Dewi Sita, karena dia hanya bisa melihat kakinya saja. Laksmana mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mengenali ornamen lainnya, karena dia tidak pernah melihat wajah dari Dewi Sita. Yang kedua, mengapa Laksmana tidak tidur selama 14 tahun? Ketika Dewa Rama, Laksmana, dan Sita pergi ke pengasingan pada usia 14 tahun, Laksmana telah bersumpah bahwa dia tidak akan tidur selama 14 tahun. Itu bertujuan agar ia bisa melindungi Rama dan kakak iparnya Dewi Sita. Laksmana juga melakukan hal yang sama. Ia terus melindungi Dewa Rama dengan pengabdian tanpa pamrih dan senjata tanpa tidur selama 14 tahun. Itu menyebabkan Laksmana dipanggil sebagai Gudakesa. Jadi dia mendapat banyak bantuan dalam peperangan melawan Rawana, yaitu terutama Laksmana merupakan orang yang tepat untuk mengalahkan Meghanada karena dia hanya bisa dibunuh oleh seorang Gudakesa. Selanjutnya adalah Laksmana merupakan reinkarnasi dari Balarama. Laksmana pernah berkata bahwa sejak dia lebih muda dari Rama, dia harus menuruti setiap perintah dari Dewa Rama. Inilah alasan mengapa Laksmana juga memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi seorang kakak laki-laki, dan dalam reinkarnasi yang berikutnya keinginannya terpenuhi dalam reinkarnasi sebagai Balarama. Balarama merupakan reinkarnasi dari Sesnat, sementara Dewa Wisnu menjadi Sri Krishna. Jika kita melihat gambar dari Dewa Wisnu, maka kita akan melihat bahwa Dewa Wisnu sedang berbaring di atas Sesnat. Laksmana merupakan reinkarnasi dari Sesnat. Hal itu menyebabkan dia bersamanya dalam setiap reinkarnasinya. Itulah sebabnya ketika Dewa Wisnu lahir dalam bentuk Dewa Rama, ia mendapatkan Laksmana di sana. Begitu juga ketika dia datang dalam bentuk Sri Krishna. Sri Krishna pun ditemani oleh kakak laki-lakinya yaitu Balarama. Kita sering melihat Dewa Wisnu digambarkan beristirahat di atas Sesnat. Namun ketika Dewa Wisnu turun ke dunia sebagai awatara Dewa Rama, Sesnat menemaninya dalam bentuk Laksmana. Hal ini juga menyebabkan ketika Rawana menyerang Rama dengan pasukan ularnya, Laksmana datang untuk melindunginya. Seluruh pasukan ular dari Rawana melarikan diri ketika ia melihat wujud dari Laksmana.
Yang berikutnya adalah Laksmana berhasil membunuh Meghanada. Meghanada bukanlah iblis biasa. Dia telah menaklukkan dunia kematian sekaligus dunia Dewa Indra. Setelah perang, ketika Resi Agastya datang ke Ayodhya, dia menemukan beberapa kebenaran yang tidak dapat dipercaya. Orang bijak ini berkata bahwa Meghanada bukanlah asura biasa. Dia adalah penakluk dari Indraloka. Dia memiliki banyak senjata penghancur besar yang diperoleh dari penebusan dosanya. Dia memiliki senjata Trimurti yang meliputi 3 senjata pamungkas dari Sani dan Brahmastra, Narayan Astra dan Pasupatastra. Meghanada hanya bisa dibunuh oleh orang yang tidak pernah melihat wajah seorang wanita ataupun memiliki hubungan fisik dengan seorang wanita. Laksmana kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tidur selama lebih dari 14 tahun. Ia juga tidak pernah melihat wajah wanita manapun selama pengasingannya. Laksmana juga mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kakaknya. Selama dia tinggal bersama Dewi Sita di pengasingan, dia juga tidak pernah melihat wajah Dewi Sita. Laksmana hanya melihat kakinya saja. Karena hal itu, Laksmana berhasil membunuh Meghanada. Cinta Laksmana dan Rama begitu unik. Itu terlihat ketika Rama diasingkan oleh Dasarata. Rama pergi pertama kali menjelaskan kepada istrinya Dewi Sita. Rama mencoba meyakinkan istrinya sendiri dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia mau, dia bisa tinggal bersama mertuanya di kerajaan dengan fasilitas yang lengkap. Akan tetapi, Dewa Rama tidak mengatakan apa-apa kepada Laksmana. Ia juga tidak berusaha meyakinkannya karena Rama tahu bahwa Laksmana tidak akan menyerah mengejar Dewa Rama. Bahkan jika Dewa Rama tidak meyakinkan Laksmana untuk datang ke pengasingan, Laksmana tentu akan mengikutinya. Cinta Rama dengan Laksmana begitu tak tertandingi, begitu juga sebaliknya. Ketika Laksmana terluka di medan perang, tidak ada yang bisa menahan Rama untuk menolongnya. Ini menunjukkan bahwa cinta Rama dan Laksmana adalah simbol dari persaudaraan. Hal ini juga bisa kita lihat ketika kematian Laksmana. Setelah menyelesaikan tugasnya di bumi, Dewa Rama berpikir bahwa dia akan kembali ke Vaikunta. Sri Rama kemudian mengundang Dewa Yama untuk menjemput nyawanya. Dewa Yama yang datang di hadapan Sri Rama, namun dia mengajukan syarat kepada Dewa Rama. Dewa Yama mengatakan bahwa percakapan di antara mereka harus dirahasiakan. Dewa Yama mengatakan bahwa siapapun yang memasuki ruangan selama percakapan mereka, dia akan mati. Inilah alasan mengapa Dewa Rama mempercayakan Laksmana untuk menjaga pintu dan melarang siapapun yang masuk ke dalam ruangan itu. Ketika terjadinya diskusi antara Dewa Yama dengan Sri Rama, datanglah Maharesi Durwasa menuju ruangan itu untuk menemui Sri Rama. Laksmana terlebih dahulu menghentikannya dengan cinta dan kerendahan hatinya. Namun Maharesi Durwasa marah dan amarahnya begitu besar sehingga dia akan mengutuk Ayodhyapura. Mendengar hal ini, Laksmana mencapai tengah pertemuan untuk menyelamatkan Ayodhyapura dari kutukan yang menyebabkan dia meninggal. Menurut mitologi, telah ditentukan sebelumnya bahwa Laksmana harus pergi ke Vaikunta sebelum Dewa Rama, karena ia adalah reinkarnasi dari Sesna dan harus kembali sebelum Dewa Wisnu dapat kembali ke Vaikunta. Oke sobat, demikian cerita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa selalu dukung channel ini agar makin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa selalu bahagia dan salam Rahayu.